Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nastahdihi wa natubu ilaih wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. أشهد أن لا إله إلا الله وحده ربي لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله قال الله تعالى في القرآن الكريم بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد فيا أيها الحاضرون اعلموا أرشدكم الله فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا من علمك وكرمك وجودك يا ذا الجلال والإكرام إنك على كل شيء قدير وبالإجابة جدير. Para hadirin, ikhwati fiddin wa akhwat fillah rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Alhamdulillah, kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat, taufik, hidayah beserta inayah yang senantiasa deras mengalir kepada kita semua. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita hamba-hamba yang bersyukur kepadanya. Salawat dan salam semoga tetap terlimpah kepada panutan kita semua, Nabiyuna wa Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, beserta seluruh keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in, atba'ut tabi'in, wa man ittaba'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Para jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana yang direncanakan insyaallah taala mulai pada kesempatan ini kita akan membahas satu pembahasan yang sesungguhnya ini hanyalah murojaah, pengulangan-pengulangan berkaitan dengan pembahasan seputar bulan Ramadan yang insyaallah ta'ala beberapa bulan ke depan, sekarang kita ada di awal-awal dari bulan Jumadal Akhirah. Nanti setelah ini ada Rajab, kemudian Sya'ban. Jadi kurang dari 3 bulan. Ya. Kurang dari 3 bulan, insyaallah ta'ala kita akan kembali memasuki bulan yang begitu istimewa, yakni Syahrun Mubarak, Syahrul Ramadan. Bulan yang penuh dengan keberkahan, yakni bulan Ramadan. Para jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka majelis taklim kita ini insyaallah taala ini dalam rangka untuk upaya kita di dalam mempersiapkan jiwa dan raga kita untuk menyambut kedatangan bulan Ramadan. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala memanjangkan usia kita semua di atas ketaatan kepadanya sehingga kita bisa kembali sampai di bulan Ramadan dan menikmati indahnya, lezatnya di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, para jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, insyaallah setiap hari Jumat jam 9 pagi waktu Indonesia Tengah kita akan rutinkan mengkaji, membahas beberapa permasalahan yang intinya sekedar renungan, refleksi buat kita semua sehingga lebih bisa mempersiapkan diri kita secara lahir dan juga batin, secara iman, ilmu dan juga amal ya di dalam menyambut datangnya bulan Ramadan.
Harapan kita semoga kita menjadi orang-orang yang mendapatkan keberkahan dan mendulang pahala yang sebesar-besarnya dengan datangnya bulan Ramadan. Taib. Di antara yang penting kita perhatikan adalah kita mempersiapkan hati kita ya untuk benar-benar lapang di dalam menyambut datangnya Ramadan, kemudian benar-benar ridha dalam kondisi yang lapang hati ya, untuk menerima kewajiban ibadah di bulan Ramadan. Terkhusus adalah ibadah puasa. Dan seorang mukmin akan menyambut ya datangnya bulan Ramadan dengan penuh kegembiraan. Taib. Seorang muslim itu selayaknya menjaga musim-musim kebaikan. Ya, sebelum musim-musim kebaikan itu terluput dari dirinya. Satu hal yang mesti kita pahami bersama bahwa sesungguhnya waktu, sesungguhnya masa itu tidak kekal keberadaannya. Sedangkan umur kita sangat terbatas. Ada saatnya di mana Ramadan itu berlalu dari diri kita. Ada saatnya kita lebih dulu dari bulan Ramadan. Ya, kita meninggalkan alam dunia ini. Maka sepantasnya seorang mukmin benar-benar memanfaatkan ya musim-musim kebaikan yang Allah Subhanahu wa taala anugerahkan untuk dirinya. Dan insyaallah taala tidak lama lagi ya, 2 bulan lebih ya. Insyaallah taala kita akan kehadiran tamu yang sangat agung yang wajib kita muliakan, yakni syahrun mubarak, syahrul Ramadan. Bulan yang Allah Subhanahu wa taala nyatakan di dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 185. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan linnas wa bayyinat minal huda wal furqan. Bulan Ramadan adalah bulan yang di dalamnya diturunkan permulaan Al-Qur'anul Karim sebagai petunjuk bagi manusia dan juga sebagai penjelasan mengenai petunjuk tersebut. Dan juga Al-Qur'an itu adalah Al-Furqan, pembeda antara yang hak dan juga yang batil. Allah Subhanahu wa taala telah menjadikan puasa di bulan Ramadan termasuk salah satu di antara rukun Islam ya. Rukun Islam setelah rukun salat. Ada 2 kalimat syahadat, kemudian ada salat, kemudian ada puasa, ada zakat dan ibadah haji. Maka dia menjadi pondasi dasar daripada agama kita. Ya, maka selayaknya siapa yang menginginkan bangunan Islamnya kokoh berdiri dan bisa bermanfaat bagi dirinya dunia dan juga akhiratnya, dia tidak mengabaikan rukun-rukun Islam tersebut. Di antaranya adalah puasa di bulan Ramadan. Allah Subhanahu wa taala juga menjadikan ya salat di malam hari bulan Ramadan sebagai amalan sunnah yang sangat agung. Ramadan dikatakan oleh para ulama adalah syahrus sabr, ya bulan yang menempa kita untuk menjadi orang-orang yang sabar. Bulan di mana kita benar-benar berinteraksi lebih dalam lagi dengan Al-Qur'anul Karim. Dia adalah syahrul zikr, ya bulan untuk kita berzikir kepada Allah. Dia adalah syahrus sadaqah, ya bulan untuk memperbanyak sedekah kita. Bulan dilipat gandakannya pahala daripada kebaikan kita. Maka sepatutnya bagi kita semua untuk menyambut bulan berkah ini dengan hati yang lapang penuh dengan kegembiraan. Begitu seorang mukmin. Ya. Dia menyambut Ramadan itu dengan hati yang lapang, siap menerima kewajiban dari Allah Subhanahu wa taala untuk puasa sebulan. Sebulan penuh di bulan Ramadan. Ya. Dan hatinya pun gembira dengan itu. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk bergembira dengan rahmat-Nya dan juga dengan karunia-Nya. Di surat Yunus ayat 58, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un." Katakanlah, dengan karunia Allah dan rahmat-Nya hendaklah dengan itu mereka bergembira.
Karunia Allah dan rahmatnya itu lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan. Perhatikan baik-baik ayat ini. Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan kita semua untuk bergembira, ya, menampakkan farahnya kita, menampakkan kegembiraan kita dengan rahmat dan karunia Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan inilah kegembiraan yang terpuji. Kegembiraan terhadap karunia dan juga rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Para jamaah sekalian, Ramadan beserta seabrek keistimewaan di dalamnya merupakan sebesar-besar karunia, sebesar-besar rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala atas kaum muslimin. Jadi sepatutnya sekali lagi kita bergembira dengan Ramadan, dan kegembiraan kita terhadap Ramadan adalah kegembiraan yang dicintai Allah Subhanahu wa ta'ala. Berbeda halnya dengan kegembiraan, kesenangan dan kelezatan dunia yang fana, di mana para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, kegembiraan seseorang terhadap dunia sering mengakibatkan mereka terlena dan juga meninggalkan kehidupan akhirat. Dan kegembiraan seperti ini adalah kegembiraan yang tercela, dicela oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dan dibenci oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah mengatakan wa farihu bil hayatid dunya wa mal hayatud dunya fil akhirati illa mata'. Mereka bergembira dengan kehidupan di dunia, padahal kehidupan dunia itu dibandingkan kehidupan akhirat hanyalah kesenangan yang sedikit. Kegembiraan seperti ini kegembiraan yang dibenci sama Allah. Perhatikan, Allah Subhanahu wa ta'ala ya mencela yang namanya Qarun di dalam Al-Quran karena dia bergembira, ya, berbangga, ujub, sombong, ya, dengan dunia yang ada pada dirinya. Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan, innallaha la yuhibbul farihin. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang terlalu membanggakan diri. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang terlalu membanggakan diri. Kenapa Allah mencela Qarun? Karena kegembiraannya adalah kegembiraan terhadap dunia. Dunia ini fana. Dunia ini akan hilang. Ya, dan dunia seringkali membuat orang itu lalai dari membekali diri untuk kehidupan akhiratnya. Taib. Nah, ini yang pertama yang mesti kita persiapkan, ya, jauh-jauh hari sebelum datangnya bulan Ramadan. Jadi lapangkan hati, ya, lapangkan dada untuk menerima kewajiban dari Allah Subhanahu wa ta'ala dan bergembiralah dengan itu. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala banyak sekali yang memberikan beragam macam fadilah dan melipat gandakan pahala kita di bulan Ramadan. Taib. Berikutnya yang mesti kita perhatikan, selain daripada kegembiraan dan hati yang lapang, seorang mukmin juga menyambut Ramadan itu dengan persiapan yang matang. Ini poin kedua. Jadi seorang mukmin juga mempersiapkan Ramadan itu, ya, menyambut Ramadan itu dengan persiapan yang matang. Para jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, mungkin kita pernah mengalami, ya, dalam kehidupan kita beberapa peristiwa. Ya, misalkan kita pernah kedatangan tamu, ya, secara mendadak. Dalam kondisi misalkan rumah kita masih berantakan, tidak ada stok makanan di rumah, begitu. Tiba-tiba datang tamu besar ke rumah kita. Atau misalkan tiba-tiba kita mendapatkan soal ujian dari guru kita di sekolah tanpa ada informasi sebelumnya, begitu ya. Atau mungkin kita pernah bepergian, bersafar tanpa membawa bekal yang cukup. Perhatikan nih, contoh-contoh di atas, ya. Ini hanyalah sebatas urusan dunia, begitu ya.
yang kalaupun beresiko tentu sebatas resiko dunia saja. Namun bisa dibayangkan betapa beratnya menghadapi momen seperti itu. Tiba-tiba datang tamu, ya tamunya tamu besar, kita tidak punya persiapan untuk itu. Ya rumah berantakan, ya barang-barang di rumah belum dirapihkan, belum nyapu, belum ngepel, belum beberes, begitu ya. Atau dulu kita di sekolah, ya, tiba-tiba guru memberikan ujian dadakan secara tiba-tiba. Tentu ini berat, ya momen seperti itu berat kita jalani. Karena ya kita tidak punya persiapan. Nah itu urusan dunia. Yang resikonya ya resiko dunia, begitu ya. Nah, para jamaah sekalian, demikian halnya dengan Ramadan. Sukses dan tidaknya kita di dalam mendulang pahala dan keberkahan Ramadan sangat-sangat bergantung sekali dengan matang dan tidaknya persiapan kita. Jadi perhatikan persiapan kita, kemudian matangkan persiapan kita. Walhamdulillah, Allah Subhanahu wa taala masih berkenan memberikan kesempatan kepada kita semua. Ini mumpung masih ada 2 bulan lebih ke depan, ya kita akan memasuki bulan Ramadan, maka masih ada waktu yang lumayan, ya masih panjang untuk kita benar-benar mempersiapkan segala sesuatunya secara lahir dan juga batin, ya, kemudian mempersiapkan jiwa dan raga kita, mempersiapkan termasuk finansial kita, begitu ya, mempersiapkan ilmu, mempersiapkan iman, mempersiapkan amal saleh, dan apapun itu yang bisa menunjang keberhasilan kita, ya, di dalam menjalankan ibadah di bulan Ramadan nanti. Dan para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sejatinya ketidaksiapan dalam menyambut Ramadan merupakan salah satu bentuk meremehkan perintah. Jadi kalau orang itu tidak siap, ini pertanda sesungguhnya bahwa dia tidak serius di dalam menjalankan perintah. Ya, bisa dikatakan dia meremehkan perintah Allah Subhanahu wa taala. Dan tentu ini dampaknya sangat buruk sekali. Orang itu akan jadi lemah untuk menjalankan kewajiban ketika tidak punya persiapan. Ya, dan para jamaah yang dirahmati Allah, sesungguhnya lemahnya seseorang di dalam menunaikan kewajiban itu bagian daripada iqab, hukuman yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada orang tersebut, ya, karena dia tidak memiliki persiapan atau ya dia kurang matang di dalam persiapan. Baik, para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau kita lihat kondisi salafun saleh, orang-orang saleh di zaman dahulu, ya, kita akan mendapatkan keteladanan yang sangat luar biasa, di mana mereka itu orang-orang yang begitu serius, ya, ketika ya akan datangnya satu kewajiban kepada mereka. Kita bisa lihat aqwal para ulama, asar daripada orang-orang soleh di zaman dahulu, bagaimana mereka mempersiapkan sholat misalkan. Persiapan sholat itu begitu matang, sampai segala sesuatunya disiapkan. Terutama mereka siapkan terus keimanannya, keikhlasannya, itibaknya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan ya perkara-perkara yang sifatnya zahir, ya mereka mempersiapkan pakaian yang terbaik untuk melaksanakan sholat. Bahkan ada seorang salaf, ya salafus saleh, di mana beliau membeli satu sorban dengan harga yang cukup mahal, ya hanya untuk dia gunakan mengerjakan sholat. Artinya betul-betul mempersiapkan sholat dengan pakaian terindah, sholat dengan pakaian yang terbaik, ya dengan wewangian. Ini akan kita dapatkan, ya pada kisah-kisah orang-orang soleh di zaman dahulu. Ya, termasuk juga masalah puasa ini. Ya mereka sangat serius ya di dalam mempersiapkan jiwa raga mereka untuk melaksanakan ibadah puasa. Ya kita bisa lihat di dalam kitab Lataif Al-Ma'arif, ya dikatakan oleh Mu'alla bin Al-Fadl rahimahullahu ta'ala, seorang tabi'ut tabi'in, di mana beliau mengatakan kanu yad'unallaha sittata ashhur
an yuballighahum Ramadan. Orang-orang saleh dahulu mereka berdoa kepada Allah selama 6 bulan sebelum datangnya Ramadan. Apa doa mereka? An yuballighahum Ramadan. Mereka meminta kepada Allah, mereka merengek kepada Allah Subhanahu wa taala ya agar Allah mempertemukan mereka kembali dengan bulan Ramadan. Sebegitu rindunya mereka dengan bulan Ramadan ya, sampai persiapannya matang banget, 6 bulan. Tidak tanggung-tanggung ini. 6 bulan sudah memikirkan tentang Ramadan. 6 bulan sebelum datang Ramadan mereka sudah punya persiapan. Ya paling tidak dengan doa. Doa kepada Allah Subhanahu wa taala supaya kita dipanjangkan usia di atas ketaatan dan keistiqomahan sehingga kembali bertemu dengan bulan yang penuh berkah, yakni bulan Ramadan. Tidak cukup di situ. Wa yad'unahu sittata ashhurin an yataqabbala minhum. Dan mereka juga berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala 6 bulan lamanya setelah mereka menyelesaikan Ramadan. Apa doa mereka kepada Allah? An yataqabbala minhum, agar Allah menerima semua amal mereka itu. Inilah keseriusan ya, yang dibangun oleh salafun as-saleh, yang sesungguhnya ini menjadi teladan bagi kita semua. Ya, karena manhaj salaf bukanlah sekedar pengakuan ya, tapi lebih dari itu ya. Manhaj salaf ini adalah jiwa raga ya, harus terfatri di dalam jiwa raga kita, di dalam lisan, di dalam hati, di dalam tingkah laku perbuatan kita, begitu ya. Jadi tidak mengambil sebagian, ditinggalkan sebagian yang lain ya. Kita sering ya mengaku-ngaku sebagai ahli sunnati wal jamaah, pengikut generasi salaf. Namun para jamaah yang dirahmati Allah ya, jangan sampai kita hanya sekedar ngaku-ngaku ya. Karena pengakuan itu ya adalah pembualan kalau tanpa ada pembuktian, begitu ya. Pengakuan itu pembualan kalau tidak disertai dengan pembuktian. Maka yang terpenting ya, poin utamanya bukanlah sekedar ngaku-ngaku, tapi apakah jiwa raga kita, lahir batin kita ini cocok ya dengan orang-orang soleh di zaman dahulu ataukah tidak? Di dalam beragama kita, di dalam beribadah kita, di dalam bermuamalah kita, di dalam berumah tangga ya, bahkan dalam seluruh aspek kehidupan. Karena merekalah sebaik-baik panutan. Merekalah generasi terbaik umat ini yang ditazkiyah oleh Allah Subhanahu wa taala dan juga Rasulnya, dan kita diperintahkan untuk mengikuti jalan beragamanya mereka. Taib. Nah, itu orang-orang saleh di zaman dahulu. Mereka serius sekali di dalam mempersiapkan lahir dan batin mereka untuk menyambut datangnya Ramadan. Kemudian juga disebutkan oleh Yahya bin Abi Katsir ya, satu doa, Allahumma sallimni ila Ramadan wa sallim li Ramadan wa tasallamhu minni mutaqabbalan. Ya Allah, sampaikanlah aku ke bulan Ramadan, sampaikanlah Ramadan kepadaku ya. Dan jadikanlah ya apapun yang aku lakukan di bulan Ramadan benar-benar diterima di sisimu. Taib para jamaah yang dirahmati Allah, dan masih banyak lagi ya apa yang bisa kita pelajari ya dari athar orang-orang saleh terdahulu, bagaimana keseriusan mereka ya di dalam mempersiapkan peribadatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Taib. Nanti di pembahasan berikutnya kita akan merincikan ya beberapa persiapan yang mesti kita persiapkan ya untuk menyambut datangnya bulan Ramadan. Ya, sebelum itu kita bahas, sesungguhnya yang paling mendasar itu ya adalah kita mendapatkan kesempatan untuk bisa kembali masuk ke bulan Ramadan. Dengan kata lain, modal dasar bagi kita itu adalah umur kita, begitu ya.
Karena kalau umur kita tidak sampai ke bulan Ramadan, ya berarti kita tidak bisa mendapatkan bulan Ramadan. Oleh karenanya di dalam satu riwayat hadis dikatakan, khairun nas man tala umruhu wa hasuna amaluh. Sebaik-baik manusia adalah yang panjang usianya, ya, dan baik amalnya. Panjang usianya, kemudian bagus amalnya. Masya Allah. Berarti dia bisa mendapatkan pahala yang besar ketimbang orang yang pendek umurnya dan bagus amalnya. Jadi kalau ada orang-orang yang bagus amalnya, yang satu usianya panjang, yang satu usianya pendek, jelas yang terbaik adalah yang usianya panjang. Karena berarti dia masih punya banyak, ya, kesempatan untuk beramal saleh dibandingkan dengan saudaranya yang berusia pendek. Ya. Dan sebaliknya kata Nabi SAW, wa syarrun nas, seburuk-buruk manusia adalah man tala umruhu, yakni orang yang panjang usianya, wa sa'a amaluh, dan jelek amal perbuatannya. Panjang usianya tapi di atas kemaksiatan kepada Allah, hari-harinya dengan dosa dan juga maksiat. Wal iyadzubillah, berarti semakin menambah, ya, pundi-pundi hitungan dosa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Semakin bertambah umur, semakin bertambah dosanya di sisi Allah. Wal iyadzubillah. Oleh karenanya para jamaah yang dirahmati Allah, di satu riwayat Nabi mengajari kita satu doa yang sangat bagus sekali, ya, untuk senantiasa kita baca, ya, dalam rentetan doa-doa yang sering kita panjatkan kepada Allah Azza wa Jalla. Doa itu berbunyi, Allahumma aktsir mali wa waladi wa barik li fima a'taitani wa atil hayati ala ta'atika wa ahsin amali waghfirli. Allahumma aktsir mali, ya Allah perbanyak hartaku, wa waladi, perbanyak anak keturunanku, wa barik li fima a'taitani, dan berkahilah apapun yang Engkau anugerahkan kepadaku. Ya, tidak hanya minta banyak harta, tidak hanya minta banyak anak, ya, tapi kita minta yang lebih dari itu semua. Minta keberkahan dari banyaknya anak, dari banyaknya harta, dan dari banyaknya anugerah Allah Subhanahu wa taala yang ada pada diri kita. Kita minta keberkahannya. Karena buat apa banyak anak, buat apa banyak harta, kalau kemudian harta dan anak-anak itu justru menjauhkan kita dari Allah, menjauhkan kita dari surganya, dan malah mendekatkan kita ke nerakanya. Maka ini poin penting, kita meminta keberkahan dari apapun yang Allah anugerahkan kepada kita. Kemudian wa'atil hayati ala ta'atika, panjangkan usiaku di atas ketaatan kepadamu. Panjangkan usiaku di atas ketaatan kepadamu. Wa'atil hayati ala ta'atika. Nah, di sini poin penting. Kita meminta panjang umur kepada Allah Subhanahu wa taala di atas ketaatan. Banyakin doa seperti ini. Karena kalau kita ditanya, ya, siapapun yang bertanya kepada kita, sudah siap mati belum? Ya. Sudah mau mati atau belum? Rata-rata kita menjawab, saya pengennya panjang umur, begitu ya. Semua orang pengen panjang umur. Namun para jamaah yang dirahmati Allah, tidak cukup panjang umur. Karena kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, orang itu panjang umur ada dua. Ada yang panjang umurnya di atas dosa dan maksiat, ada yang panjang umurnya itu di atas ketaatan kepada Allah. Maka kalau mendoakan panjang umur untuk orang, jangan sekedar semoga Anda panjang umur, tapi tambahkan semoga Allah memanjangkan usiamu di atas ketaatan. Di atas ketaatan, gitu ya. Nah, kita masing-masing kita pasti, ya, kalau ditawarin besok siap mati belum? Ya, kalau bisa malah jangan. Pengen sampai berapa tahun begitu ya? Pengen berumur panjang. Rata-rata kita masih betah di dunia ini, kan begitu. Maka ya ikhtiar semaksimal mungkin, ya, untuk kita selalu istiqomah di atas ketaatan kepada Allah, ya. Yang dengan keistiqomahan itu, ya, walaupun usia kita misalkan ditakdirkan pendek, paling tidak para jamaah yang dirahmati Allah, kita punya cukup bekal untuk bisa masuk ke dalam surga dan selamat dari api neraka. Syukur-syukur, ya, kita
diberi usia yang panjang. Maka kita minta kepada Allah, semoga Allah memanjangkan usia kita semua, panjangnya usia kita di atas ketaatan kepadanya. Karena para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, panjang usia di atas ketaatan kepada Allah ini tentu akan memberikan peluang pahala yang sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ada satu riwayat sedikit panjang gitu ya, tentang dua orang yang dikisahkan masuk Islamnya itu barengan. Kemudian dari dua orang ini, satu lebih dulu meninggal dunia di medan jihad. Kemudian yang satu meninggalnya setahun setelah temannya ini meninggal biasa di pembaringannya. Ternyata dimimpikan oleh seorang sahabat yang lebih dulu masuk surga itu ternyata yang meninggal di pembaringan. Akhirnya para jamaah sekalian yang dirahmati Allah, disampaikanlah hal tersebut kepada Nabi SAW. Maka Nabi balik bertanya, apa yang kalian herankan? Ya. Kemudian Nabi memberikan pencerahan. Bukankah saudara kita ini yang setahun lebih panjang usianya dibandingkan saudaranya? Bukankah dia lebih banyak melakukan sholat setahun lamanya? Wa adraka Ramadan, ya. Bukankah dia pun mendapatkan Ramadan sehingga dia puasa di dalamnya dan melakukan beragam macam amal yang lainnya? Maka kata Nabi SAW, jarak pahala antara keduanya seperti langit dan bumi. Masya Allah. Ini jaraknya bedanya setahun saja. Bedanya setahun saja dari saudaranya ini. Ya, tapi ternyata dengan jarak setahun itu, ketika dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya, ternyata bisa melesat ya pahalanya jauh daripada saudaranya. Perbedaannya antara langit dan bumi. Lihat waktu setahun ketika dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Masya Allah, berapa kali kita sujud kepada Allah dalam setahun. Kalau orang paling tidak mengerjakan sholat wajib 5 waktu. Wajib 5 waktu. Ya, itu sudah berapa kali sujud kepada Allah. Belum lagi kalau orang ini misalkan betul-betul memanfaatkan waktu-waktunya untuk juga melaksanakan sholat-sholat rawatib, sholat-sholat sunnah yang lainnya. Masya Allah. Kemudian 1 bulan Ramadan itu yang di dalamnya ada Lailatul Qadar, lebih baik daripada 1000 bulan. Ya, belum lagi amal-amal yang lainnya, qiyamnya, siyamnya, sedekahnya. Jarak waktu setahun itu kalau dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya, Masya Allah, kita akan mendulang pahala yang sangat besar di sisi Allah. Lihat ini, kata Nabi, jarak di antara kedua orang ini, pahalanya seperti jarak antara langit dan bumi. Itu 1 tahun. Dengan beragam waktu yang begitu istimewa yang diisinya dengan ibadah-ibadah. Maka bagaimana kalau bedanya 5 tahun? Bagaimana lagi kalau bedanya 10 tahun, 20 tahun, dan berpuluh-puluh tahun? Maka para jamaah yang dirahmati Allah, jadi usia kita, umur kita ini modal dasar. Modal dasar. Maka dalam Islam kita tidak boleh menyia-nyiakan waktu. Dalam Islam kita tidak boleh menghambur-hamburkan umur kita untuk hal-hal yang tidak bermanfaat. Ciri khas orang beriman itu adalah disiplin waktu. Ya, disiplin waktu. Karena bagi dia waktu itu modal dasar. Umur yang Allah berikan kepadanya itu modal dasar. Perhatikan ya. Ibadah dan syariat yang Allah Subhanahu wa taala bebankan kepadanya selalu berkaitan dengan batasan waktu. Perhatikan ibadah sholat. Ada batasan waktu. Ya. Waktu pertama kali masuk sholat zuhur ada waktunya. Kemudian batas akhir sholat zuhur ada waktunya. Asar, maghrib, isya, subuh, ya. Semua ada batasan waktunya. Begitu kan? Kemudian ibadah puasa pun demikian.
puasa Ramadan ada batasan waktunya 1 bulan saja dalam setahun. Kemudian kita berpuasa itu dari terbitnya fajar shadiq sampai terbenamnya matahari. Itu batasan. Ya. Ada zakat, ya. Ada haul dalam zakat, ada nisab. Kemudian ibadah haji, ada asyhurul hajj, ya bulan-bulan haji. Tidak boleh orang sembarangan melaksanakan haji di sembarangan bulan. Dia harus melaksanakan haji ya di bulan-bulan haji. Demikian pula ibadah kurban. Dari mulai Idul Adha tanggal 10 sampai akhir daripada hari tasyrik. Kan begitu. Bahkan hukum-hukum yang ada di dalam syariat kita. Kalau bagi wanita yang dicerai ada masa-masa iddah, ya. Kemudian ruju, ada haid, ada nifas. Semua ini berkaitan dengan waktu. Dan dari sinilah para jamaah yang dirahmati Allah, kita memahami bahwa seorang mukmin terdidik untuk terbiasa teratur, tepat waktu. Dan dia terdidik untuk disiplin dalam melakukan hal terkecil sekalipun. Sehingga kebiasaan baik ini tertanam begitu kuat di dalam dirinya dan memberikan pengaruh yang besar di dalam mencapai semua sasaran atau target hidupnya secara tepat dan juga akurat. Namun sangat disayangkan, pada saat ini banyak kaum muslimin yang tidak lagi peduli dengan bimbingan Islam. Sehingga kehidupan mereka dipenuhi dengan kelalaian, kemalasan, yang akhirnya membuat mereka itu tertinggal sangat jauh sekali. Kalaupun ada nampak gairah dan semangat yang luar biasa pada diri mereka, ternyata hanya sebatas pada ruang lingkup materi dunia saja. Banyak ya orang itu begitu energik, penuh dedikasi, penuh semangat begitu ya di dalam menjalani hidup. Namun sangat disayangkan hanya seputaran dunia saja begitu ya, seputaran dunia saja. Padahal kita sama-sama tahu dunia itu fana, penuh dengan permainan dan juga senda gurau. Maka kelalaian yang dimaksud di dalam Al-Quran dan juga Sunnah, yang itu adalah penyakit yang membinasakan yang harus dijauhi oleh seorang mukmin, itu sesungguhnya pertama kali tertuju kepada kelalaian ya di dalam membekali diri untuk kehidupan akhirat, kelalaian di dalam masalah ketaatan dan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang akhirnya menjadikan manusia itu banyak terlena, terfitnah oleh dunia. Padahal sudah terlalu banyak Allah dan Rasulnya mengingatkan kita tentang hinanya dunia. Di antaranya di surat Al-Hadid ayat yang ke-20, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "I'lamu annamal hayatud dunya la'ibun wa lahun wa zinatun wa tafakhurun bainakum wa takathurun fil amwali wal aulad kamathali ghaithin a'jabal kuffara nabatuh thumma yahiju fatarahu musfarra thumma yakunu hutama wa fil akhirati 'adzabun syadid wa maghfiratun minallahi wa ridwan wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur." Ketahuilah bahwa sesungguhnya kehidupan dunia itu hanyalah permainan dan suatu yang melalaikan. Dunia itu permainan dan melalaikan. Perhiasan. Dunia itu isinya bermegah-megahan di antara kalian, serta berbangga-bangga tentang banyaknya harta dan juga anak-anak. Dunia ibaratkan hujan yang tanaman-tanamannya mengagumkan para petani. Kemudian tanaman itu menjadi kering. Dan kamu lihat warnanya kuning, kemudian menjadi hancur. Dan di akhirat nanti, kata Allah, ada azab yang keras dan ada ampunan dari Allah serta keridhaannya. Di penghujung ayat, kembali Allah mengingatkan tentang dunia. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Dan dunia itu tidak lain hanyalah kesenangan yang menipu. Begitu ya. Jadi berhati-hati ya dari menyia-nyiakan umur, menyia-nyiakan waktu yang menjadi modal dasar bagi kita semua. Kita itu kalau dikasih modal, kalau kita normal, fitrah kita masih lurus, akal kita masih sehat, begitu ya. Maka modal itu pasti kita gunakan, kita kelola dengan sebaik-baiknya supaya menghasilkan keuntungan.
Nah, banyak di antara manusia itu yang tidak sadar bahwa usia yang Allah Subhanahu wa taala berikan, waktu yang Allah anugerahkan untuk dirinya sehingga dia bisa hidup di alam dunia ini, itu adalah modal dasar yang seharusnya dia kelola dengan sebaik-baiknya sehingga tidak hanya menghasilkan keuntungan dunia, tapi bagi seorang mukmin usia yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepadanya akan menghasilkan banyak sekali manfaat, maslahat, keuntungan di akhiratnya nanti. Makanya di dalam Al-Qur'anul Karim Allah seringkali mengingatkan kita tentang betapa penting dan berharganya waktu. Ya, ini bisa kita lihat dari seringnya Allah bersumpah menggunakan waktu. Ya, kita akan mengetahui di dalam Al-Qur'anul Karim tidaklah bergeser satu waktu ke waktu berikutnya, melainkan Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita tentangnya. Lihatlah sumpah-sumpah Allah dengan waktu. Allah bersumpah dengan waktu fajar. Nanti geser sedikit dari waktu fajar masuk waktu subuh. Allah pun bersumpah dengan waktu subuh. Geser lagi dikit, Allah bersumpah dengan waktu duha. Allah bersumpah setelah itu dengan waktu siang. Ya, geser lagi dikit, masuk waktu sore, Allah bersumpah dengan al-asr. Sebagian ahli tafsir mengatakan al-asr adalah waktu asar. Ya, bergeser lagi sedikit, masuk waktu malam, Allah pun mengingatkan kita dengan sumpahnya menggunakan malam hari. Wal-laili, ya demi waktu malam. Dan demikian seterusnya. Di dalam sunnah Nabi SAW pun demikian. Nabi seringkali mengingatkan kita tentang nikmat waktu ini. Bahkan Nabi mewanti-wanti kita semua dalam satu hadis yang terdapat di Sahih Al-Bukhari dari sahabat yang mulia Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ni'matan maghbunun fihima katsirun minan nas, as-sihhatu wal faragh." Ada dua nikmat yang kebanyakan manusia tertipu. Kebanyakan manusia terlalaikan dengannya. Apa itu? As-sihhatu wal faragh. Nikmat kesehatan dan nikmat waktu luang. Sehat kita akan dihisab di sisi Allah. Waktu luang yang Allah Subhanahu wa taala berikan juga akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah. Maka para jamaah sekalian yang dirahmati Allah, manfaatkan sisa-sisa umur kita dengan sebaik-baiknya untuk kita mendulang pahala sebesar-besarnya di sisi Allah Subhanahu wa taala dan beristiqomahlah dengan itu semua. Harapan kita semoga kita wafat dalam kondisi husnul khatimah dan selamat kehidupan kita di akhirat dengan meraih surga Allah Subhanahu wa taala yang tertinggi dan selamat dari azab api neraka. Demikian ikhwati fid din wa akhwat fillah rahimani wa rahimakumullah. Ini saja yang bisa kita sampaikan pada pertemuan perdana ini. Insyaallah taala pengajian kita berlanjut ke pembahasan-pembahasan berikutnya biidznillah taala dan tetap di pembahasan seputar poin-poin persiapan ya menyambut datangnya bulan Ramadan. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa melimpahkan taufik, hidayah dan juga inayahnya kepada kita semua, memanjangkan usia kita di atas ketaatan kepada Allah Azza wa Jalla, dan semoga Allah mewafatkan kita dalam kondisi husnul khatimah. Billahi taufiq wal hidayah. Akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Al-afwu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.